Wah, senang sekali. Hari ini Rose bertemu dengan adik-adik kembali. Langitnya cerah, tamannya indah, semua ciptaan Tuhan. Lausa Dewi. Siapa ya adik-adik yang panggil Rose Dewi? Hai Lausa, sudah lama ya Valeri tidak bertemu dengan Lausa Dewi. Iya, sudah 1 tahun lebih ya Valeri kita tidak bertemu. Valeri kangen ke sekolah minggu Lausa, bertemu teman-teman di kelas dan mendengar Lausa bercerita. Iya, kita doakan ya supaya pandemi ini segera berlalu. Sekalipun tidak bisa beribadah di gereja, tapi kita harus semangat ya, Von. Iya Lausa, Valeri akan terus bersemangat dan bersukacita sekalipun corona belum selesai. Iya, yuk kita berdoa. Tuhan Yesus tolong berkati corona agar cepat selesai, dan Tuhan Yesus tolong berkati kami agar terlindung dari corona. Tuhan Yesus tolong berkati ibadah ini dari awal sampai akhir, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Amin. Senang sekali Lausa, Valeri bisa mendengar burung berkicau dan harumnya bunga di taman. Iya, Rose jadi pengen mengajak Valeri dan teman-teman yang di rumah untuk memuji Tuhan, menyapa Tuhan di pagi ini. Yuk bangkit berdiri, kita menyanyikan lagu Selamat Pagi Tuhan dan Matahari Bersinar. Valeri sudah tinggi ya. Sekarang Valeri kelas berapa? Valeri sudah kelas 3 SD Lausa. Wah, sudah besar. Makin besar harus makin berkenan. Berkenan itu apa ya Lausa? Berkenan itu perbuatan yang menyenangkan hati Tuhan, seperti membaca Alkitab, berdoa, bahkan beribadah. Selain itu harus peduli dengan sesama dan memberi bantuan jika ada yang membutuhkan. Oh ya Lausa, Valeri mau rajin dan setia ikut Tuhan, suka menolong dan berbagi. Iya, Rose dan adik-adik yang di rumah juga harus belajar ya, setia mengikut Tuhan dan mau belajar taat, sehingga hidup kita berkenan di hadapan Tuhan. Iya Lausa, apalagi sekarang Valeri sudah bisa ikut melayani di sekolah minggu bersama Lausa Dewi meskipun masih pandemi. Iya, jadi buat adik-adik di rumah, jangan ragu-ragu jika ingin ikut melayani sekolah minggu. Silahkan menghubungi Rose-Rose kalian di kelas masing-masing.
Selain itu, gereja juga mematuhi protokol kesehatan sesuai anjuran pemerintah. Iya, Lausa. Valeri ingin semakin besar, Valeri semakin berkenan seperti Yesus. Iya Pak, seperti tema kita bulan ini, semakin besar semakin berkenan. Yuk sama-sama kita mau nyanyikan lagu ini. Semakin berkenan di hadapan para manusia. Seperti Yesus, seperti Yesus. Makin besar, oh makin berkenan. Sekali lagi. Makin besar, makin berkenan di hadapan para manusia. Seperti Yesus, seperti Yesus. Makin besar, oh makin berkenan. Sekali lagi adik-adik. Makin besar, makin berkenan di hadapan Allah dan manusia. Seperti Yesus, seperti Yesus. Makin besar, oh makin berkenan. Oh ya Lausa, Valeri punya satu ayat emas yang ingin dibagikan buat teman-teman di rumah. Apa ya Valerie? Lukas 11 ayat 28. Tetapi ia berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang meliharanya. Wah, bagus ya adik-adik ayatnya. Yuk sekali lagi dibaca bersama-sama. Lukas 11 ayat 28. Tetapi ia berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Iya adik-adik, sebentar kita mendengar cerita. Kita mau Roh Kudus menolong kita mendengar firman Tuhan. Iya, supaya kita bisa melakukan firman Tuhan setiap hari. Ingin mencari seperti Yesus, berfirman Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Kudus yang mengalir, tolong aku menuruti firman Tuhan. Kudus yang mengalir, jadikanku anak Tuhan yang manis. Buka hati. Buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirman-Nya Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Anak Tuhan yang manis. Anak Tuhan yang manis. Valerie, kita punya pengumuman apa nih buat teman-teman di rumah? Persembahan ditransfer ke rekening gereja berikut ini.
memberkati. Bye-bye. Selamat pagi adik-adik, gimana kabarnya nih? Semoga sehat selalu ya. Yuk, kita mau masuk ke kelas Indria Pratama. Kalian sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Let's go! Selamat pagi adik-adik semuanya. Kembali lagi bersama Lausria di kelas Indria Pratama. Gimana kabarnya kalian? Lausa harap kalian semuanya sehat-sehat ya. Nah, jadi sekarang kita mau mendengar firman Tuhan. Yuk, sebelumnya kita mau doa dulu ya. Kita mau menyanyikan satu lagu. Kalian tahu nggak lagunya apa? Nah, musik. Ibu jari, jari telunjuk, jari tengah yang panjang, jari manis pakai cincin, jari kelingking yang kecil. Kita hitung 1, 2, 3, 4, dan 5. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, karena Engkau selalu setia memelihara kami sampai hari ini. Kami mengucap syukur Tuhan kalau kami boleh memuji Tuhan, dan sekarang kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Kami mau Tuhan mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Kami tahu Tuhan menjadi anak-anak yang juga melakukan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Nah jadi kita sekarang siap untuk mendengarkan firman Tuhan ya. Lausa punya pertanyaan ini ya. Ini tebak kata ya. Nah seandainya Lausa ini mau nyuruh seseorang untuk mengambilkan barang yang Lausa mau, kira-kira kata-kata apa yang harus Lausa ucapkan? Ayo, kira-kira apa ya? Kira-kira apa? Ah, betul. Kata-katanya adalah tolong. Sen, tolong dong ambilkan mama minum, gitu ya misalnya ya. Lalu yang berikutnya, seandainya kalian itu mau lewat di sebuah jalan, ternyata di sana ada orang tua yang sedang duduk, kakek-kakek atau nenek-nenek. Terus kalian mau lewat, kira-kira kata-kata apa yang harus kalian ucapkan ya? Apa? Permisi. Betul sekali, permisi. Lalu sekarang, kalau kalian sudah dibantu oleh orang, kira-kira apa ya yang kalian harus ucapkan ya? Kayak seperti tadi, Sen sudah ambilkan Lausa minum. Lalu apa ya yang harus Lausa ucapkan pada Sen? Lausa akan bilang terima kasih Sen, gitu ya. Nah adik-adik, ternyata kata terima kasih itu penting loh ya. Selain tadi kata-kata yang lain tuh, ternyata terima kasih ini termasuk salah satu kata yang penting. Hah? Masa sih Lausa? Iya, mau buktinya? Nah, kebetulan Lausa ini punya game ini. Ya, kita mau lihat ya, game apa sih yang Lausa mainkan dan apa sih pentingnya ucapan terima kasih? Nah, jadi inilah game yang Lausa mainin ya. Ada pertanian dan peternakan Lausa. Misalnya ini Lausa punya sapi, Lausa bisa ambil susunya. Susunya sudah diambil, sekarang Lausa mau kasih makan. Biar sapi-sapinya nggak kelaparan, bisa menghasilkan susu lagi. Lalu yang ini ada apa? Babi. Lausa bisa ambil dagingnya. Nah, udah kurus lagi ya. Sekarang kita mau kasih makan lagi. Wah, sampai gendut lagi ya. Nah, ini tadi apalagi ya, cake yang Lausa buat sudah jadi. Lausa juga punya popcorn, tadi Lausa buat sudah jadi. Ini ada ayam, Lausa bisa ambil telurnya. Nah, ini tadi Lausa bisa apalagi ya ini ya. Wah, ada temen yang minta tolong mau beli. Lausa pikir nggak dulu deh, masih belum Lausa mau jual. Nah, ini Lausa simpen dulu yang tadi Lausa sudah buat ya. Disimpan dulu semuanya.
Terus sekarang Lause mau manen ini. Wah, tebu-tebunya Lause sudah siap dipanen ya. Nah, ini sudah siap dipanen. Nah, sekarang Lause juga bisa tanam lagi ya. Lause mau tanam wortel, tanam gandum, tanam apa lagi ya enaknya? Tanam kedelai, tanam apa lagi ya? Tebu dan lain-lain. Nah, adik-adik, semua hasil ini Lause bisa jual juga ke orang lain. Misalnya ini ada pesanan ya. Oh, ada yang pesen popcorn. Oh, ada yang pesen apalagi misalnya wortel, topi dan lain-lain. Adik-adik, pesanan ini bisa Lause antar pakai truk, ada yang pakai kapal. Tapi kadang-kadang ada barang yang Lause nggak punya dan Lause harus minta bantuan teman Lause untuk menyediakan barang itu. Nah, kalau ada teman Lause yang sudah membantu Lause, contohnya seperti ini ya. Akan ada gambar semacam surat yang Lause harus klik supaya Lause bisa mendapatkan barang Lause itu, yaitu surat ucapan terima kasih yang akan dikirim ke orang yang sudah membantu Lause. Kalau sudah semuanya, Lause bisa berangkatkan deh kapalnya Lause. Nah, ini kapalnya berangkat berkat bantuan teman-temannya Lause tadi. Nah, adik-adik, tadi kita sudah lihat ya permainan yang Lause mainkan. Seru ya adik-adik ya. Nah, adik-adik, pada waktu itu seandainya Lause butuh pertolongan, kalau misalnya Lause tidak punya gandum atau Lause tidak punya wortel, Lause bisa loh minta bantuan sama teman-temannya Lause yang ada dalam grup itu. Nah, seandainya salah satu dari mereka sudah memberikan barang yang Lause mau, Lause akan mendapat pemberitahuan bahwa oh, wortel ini loh sudah ada sekian dari teman kamu yang ini. Nah, nanti akan muncul tanda gambar surat kecil. Surat itu apa ya Lause ya? Surat itu adalah surat ucapan terima kasih yang harus Lause kirimkan, dipencet gitu ya, tik. Nah, untuk teman Lause. Nah, jadi nanti di tempatnya temannya Lause ada ucapan terima kasih dari Lause karena dia sudah memberikan yang Lause inginkan, gitu ya adik-adik ya. Nah, seandainya Lause tidak klik tanda surat itu gimana? Ya enggak apa-apa, tapi enggak muncul itu, enggak hilang-hilang ya. Jadi barangnya yang Lause mau tuh enggak langsung muncul ke Lause dan yang tanda surat itu masih akan ada di situ terus ya. Jadi makanya kita harus klik supaya apa? Lause bisa menerima barang yang dia berikan dan kita pun memberikan surat terima kasih. Nah, adik-adik, kira-kira kenapa ya segitu pentingnya ya ucapan terima kasih itu ya? Sampai loh di game itu kok sampai ada ide bahwa kita harus mengirimkan ucapan terima kasih. Coba seandainya kita nggak kasih, seandainya di game itu nggak ada saran untuk memberikan ucapan terima kasih, kira-kira gimana? Ya mungkin kita kadang-kadang ingat sih, oh ya temanku tuh loh sudah ngasih aku wortel, thank you ya, gitu ya. Tapi kadang-kadang kalau kita sudah kasihkan main game, kita bisa lupa ya mungkin ya, nggak ucapkan terima kasih ya. Makanya adalah ide dalam permainan tersebut memberikan ucapan terima kasih. Karena ucapan terima kasih itu ternyata penting loh. Wah, kira-kira gimana? Yang diucapin terima kasih, seneng ya? Oh, ternyata tadi yang aku bantu berguna loh buat Lause ya. Lalu apa? Dia sampai mengucapkan terima kasih. Berarti apa? Dihargai. Ya kan adik-adik ya? Nah adik-adik, kira-kira kalau kita menolong orang terus orangnya enggak berterima kasih gimana ya? Wah, pasti enggak enak ya rasanya, kita pasti kecewa mungkin ya. Nah, ada loh adik-adik cerita di Alkitab tentang orang yang mau berterima kasih dan orang yang tidak mau berterima kasih. Kita lihat sama-sama ya adik-adik ya. Ini adalah cerita tentang 10 orang kusta yang Lause ambil dari Lukas 17 ayat 11 sampai 19. Inilah Yesus ya adik-adik ya. Ia sedang dalam perjalanannya ke Yerusalem, menyusuri perbatasan Samaria dan Galilea ya. Nah adik-adik, ketika ia memasuki suatu desa, ada 10 orang kusta yang menemui dia. Wah, mereka ini semuanya sedih adik-adik. Lalu mereka berteriak, Yesus, Guru, kasihanilah kami. Nah adik-adik, mereka ini sedih kalau orang kusta itu
menular. Jadi mereka tuh dijauhi orang-orang, mereka harus pergi ke tempat yang jauh supaya nggak menulari orang-orang, dikucilkan ya. Makanya mereka pengen sekali sembuh biar bisa berkumpul lagi sama keluarganya. Wah, tapi Yesus juga kasihan sama dia. Akhirnya Yesus berkata, pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Nah, akhirnya mereka benar adik-adik pergi meninggalkan Yesus ya. Nah, sementara di jalanan adik-adik, mereka telah menjadi sembuh adik-adik. Wah, senang sekali pasti ya. Nah, seorang dari mereka, ia tahu bahwa ia sembuh. Dia langsung lari kepada Tuhan Yesus sambil memuliakan Allah dengan suara yang nyaring. Wah, Tuhan Yesus heran. Tadi kan ada 10 orang ya, mana yang lainnya? Wah, adik-adik, ternyata cuma orang Samaria yang orang asing ini loh yang bersyukur dan mengucapkan terima kasih pada Tuhan. Lalu Yesus berkata kepada orang itu, berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Terima kasih Yesus. Nah, jadi tadi kita sudah lihat cerita tentang 10 orang kusta yang sudah Tuhan sembuhkan. Dari mereka 10 itu ya, hanya 1 yang kembali untuk mengucapkan terima kasih. Wah, kenapa ya jadi kira-kira seperti itu ya? Karena apa? Walaupun mereka sudah ditolong sama Tuhan, mereka saking senengnya sudah sembuh, mereka jadi lupa loh untuk mengucap syukur, untuk berterima kasih bahwa kesembuhan mereka itu adalah pemberian Tuhan. Lain dengan orang Samaria ini, adik-adik yang satu ini, dia mau kembali pada Tuhan Yesus dan dia mengucapkan terima kasih. Wah, luar biasa ya adik-adik ya. Nah, kita bisa belajar adik-adik dari sini bahwa kita manusia ini seringkali lupa ketika kita sudah ditolong orang, terlebih lagi Tuhan. Ya, coba kita di rumah kadang-kadang kita butuh makan, "Ma, aku pengen makan, Ma." Mama masakin ya. Atau enggak misalnya kalian mau minta sama papa, "Pak, aku perlu beli sepatu baru, Pak. Sepatuku yang lama sudah kesempitan." Papa belikan. Kira-kira apa yang kalian ucapkan? Harusnya kita mengucapkan terima kasih, ya. Tapi kadang-kadang kita seringkali lupa. Nah, mama yang menjaga kalian di rumah setiap hari, Mbak, Sus ya, yang juga membersihkan rumah setiap hari. Kalian menganggap itu, ya sudah biasanya seperti itu loh, apanya yang mau diterima kasih? Masa terima kasih terus sih? Itu ya kadang-kadang ya. Atau enggak, ketika guru kalian mengajar kalian, lalu kalian bisa naik kelas, wah, ujiannya dapat nilai bagus, misalnya ya. Nah, apakah kalian pernah mengucapkan terima kasih kepada mereka? Mungkin lupa ya adik-adik ya. Karena apa? Ya memang biasanya seperti itu. Tugasnya guru ya mengajar, tugasnya mama ya memang merawat anak, tugasnya papa ya memang kerja loh, cari uang supaya bisa memberikan kebutuhan kita. Ya seperti itu memangnya. Nah, kita seringkali menganggap itu tidak istimewa. Seringkali kita meremehkan, sudah biasa. Sehingga kita kadang-kadang lupa mensyukuri, kita lupa berterima kasih. Nah, jadi ternyata dengan Tuhan pun kita mungkin juga gitu loh. Kita setiap hari bisa nafas. Bangun pagi ya, lihat bunga-bunga yang indah, lihat matahari ya. Kita masih bisa makan, masih bisa pakai baju yang cantik, yang ganteng ya. Kita kadang-kadang sering lupa. Kita menganggap itu ya memang setiap hari begitu loh. Aku setiap hari ya bernafas, setiap hari jantungku ya masih bisa berdetak. Nah, setiap hari aku juga bisa makan. Karena kebiasaan, jadi kita merasa itu tidak sesuatu yang istimewa lagi. Padahal itu adalah sebuah anugerah yang kita terima dari Tuhan dan patut kita syukuri loh adik-adik. Kadang kita kalau hal-hal yang sudah terjadi setiap hari kita lupa mengucapkan terima kasih. Adik-adik, kita mau belajar ya seperti orang Samaria itu ya. Ketika kita mendapat sebuah kebaikan, ketika kita menerima sesuatu dari Tuhan, dari orang tua kita mau belajar memberikan ucapan terima kasih. Kalau sama orang yang kelihatan aja kita susah untuk ingat ngomong terima kasih, apalagi sama Tuhan yang kita nggak bisa lihat adik-adik ya. Gimana kita bisa berterima kasih sama orang yang nggak kelihatan? Yang sama yang kelihatan aja kita nggak mau berterima kasih. Nah, adik-adik, mau kalian belajar. Kita ini harus bersyukur atas apapun keadaan kita. Kita mau bersyukur atas rumah kita mau bersyukur atas papa mama kita bersyukur kalau papa mama masih bisa kerja, masih bisa memberikan kita makan, menemani kita di rumah ya.
kita juga mau bersyukur, berterima kasih sama guru-guru kalian. Kalau kalian di sekolah sudah diajarin walaupun lewat online, mereka berusaha loh adik-adik untuk belajar bagaimana cara mengajari kalian lewat online. Itu suatu usaha yang patut kita syukuri, tapi kadang kita lupa. Nah, terlebih lagi dengan Tuhan adik-adik. Lau semau kita setiap hari ingat ya apa kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan untuk nafas yang Tuhan beri. Terima kasih Tuhan untuk kesehatan. Terima kasih untuk keluarga yang lengkap. Terima kasih untuk banyak hal yang sudah terjadi dalam hidup kita dan Tuhan selalu memelihara kita. Kita mau belajar adik-adik mengucap syukur dan berterima kasih apapun keadaan kita. Mari adik-adik kita menyanyikan lagu ini sama-sama ya. Adik-adik, mari kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan hari ini. Kami mau Tuhan menjadi anak Tuhan yang selalu mengucap syukur, selalu mau berterima kasih atas setiap kebaikan yang kami terima dalam kehidupan kami. Kami mau menjadi anak Tuhan yang selalu mengucap syukur untuk orang tua kami, untuk saudara kami, untuk teman-teman kami, untuk setiap orang yang ada di dalam kehidupan kami. Terlebih lagi Tuhan, kami mau mengucap syukur untuk Tuhan yang selalu memelihara kami sampai saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, untuk aktivitas hari ini Lause mau kalian menyiapkan sebuah botol bekas, boleh botol aqua atau botol apapun. Nanti kalian boleh menghiasnya ya. Nah, mulai hari ini Lause mau kalian menulis di kertas kecil apa saja kebaikan atau hal-hal yang bisa kalian syukuri dalam hari itu. Boleh kalian tulis di kertas kecil, lalu kalian masukkan ya, digulung kecil, masukkan ke dalam botol ya. Kita mau lihat sampai nanti botol itu penuh. Kita akan tahu sebagaimana banyaknya hal-hal yang bisa kita syukuri, hal-hal yang patut kita ucapkan terima kasih kepada Tuhan Yesus. Sampai jumpa adik-adik. Selamat hari Minggu.